Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kembali lagi ke Premier League preview Manchester United di hari Sabtu malam waktu Eropa atau mungkin hari Ahad dini hari waktu Indonesia. Sebentar, ini menarik nih. Kalau di sini pertandingannya kick off-nya akan berlangsung jam 18.30. Oh, hampir tengah malam ya. Masih hari Sabtu malam nih, Manchester United akan tandang ke Bournemouth. Nah, lanjutan dari Premier League kali ini, menurut gua ini apa ya? Mungkin akan susah diprediksi. Faktor terbesar tentu saja tidak konsistennya penampilan dari Manchester United. Di satu pertandingan Manchester United bisa tampil luar biasa, di pertandingan berikutnya bisa jadi sangat jeblok. Walaupun mungkin lawan yang dihadapi di atas kertas harusnya Manchester United bisa mengatasinya. Nah, di pertandingan sebelumnya Manchester United ini sukses menahan Liverpool 2-2. Bahkan dari babak pertama ke babak kedua Manchester United menunjukkan perkembangan permainan dan nyaris saja meraih 3 poin. Hanya saja memang ada kecerobohan walaupun ada kontroversi terkait dengan penalti dari Liverpool. Namun intinya Manchester United gagal untuk bisa mengamankan kemenangan. Dan kalau di flashback atau dilihat ke belakang di dua pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Chelsea dan menghadapi Brentford, Manchester United juga melakukan hal yang sama nih, membuang-buang peluang untuk mendapatkan 3 angka. Nah, bagaimana menghadapi Bournemouth? Ini juga menarik, di mana di pertemuan pertama di Premier League musim ini Manchester United kalah telak 0-3 menghadapi Bournemouth. Dan pada saat itu menurut gue Manchester United memang lebih diunggulkan untuk bisa menang karena di partai sebelumnya mereka sukses menang 2-1 menghadapi Chelsea dengan permainan yang cukup oke. Namun ketika menghadapi Bournemouth justru mereka kalah 0-3, kalah dengan skor yang telak menurut gue. Nah, dari sisi statistik Manchester United ini sebenarnya unggul dari possession dan juga dari shot goal attempts 20 berbanding 10. Hanya saja banyak sekali dari usaha Manchester United itu tidak akurat ya. Dari 20 percobaan 17 itu tidak akurat dan hanya 3 yang on goal. Ini merupakan problem utama di pertandingan saat itu. Sehingga justru ketika Bournemouth menemukan momentum dan juga peluang, mereka mampu memanfaatkannya. Angka konversi golnya lebih bagus sehingga Manchester United justru berada dalam kesulitan. Ya, ketika Manchester United susah untuk mencetak gol, namun lawan justru mampu mencetak gol duluan ya, dan ini akhirnya membawa ke situasi yang serba sulit bagi Manchester United pada saat itu. Bismillah. Kalau gue melihat dari sisi statistik lainnya seperti passing, akurasi passing, long ball, Manchester United ini lebih unggul di sana. Dari inisiatif dribbling, contohnya Manchester United juga lebih unggul. Duel-duel yang dimenangkan pun juga demikian. Jadi menurut gue memang permasalahan utama di pertandingan tersebut Manchester United ini gagal untuk bisa mengkonversi peluang ataupun juga momentum mencetak gol. Ada hal yang menarik ketika Manchester United menjamu Bournemouth pada saat itu adalah bagaimana situasi sebelah kiri dari Manchester United. Luke Shaw ini dimainkan sebagai back tengah berdua dengan Harry Maguire. Ada Sofyan Amrabat juga yang bermain di posisi gelandang bertahan. Sergio Reguilon ini dimainkan di back kiri, dan bisa dilihat di situ cukup unik bagaimana Luke Shaw posisinya adalah yang paling drop di belakang, sementara Sergio Reguilon seperti berpartner dengan Luke Shaw. Jadi seakan-akan memang pusat ya serangan ataupun sumbu dari Manchester United ini lebih dititik beratkan di sebelah kiri, termasuk juga dari sisi penyerang. Bagaimana Alejandro Garnacho yang ditempatkan di posisi kiri ini lebih atau posisinya paling terdepan. Nah, hal ini tentu saja akan banyak berubah nanti ketika Manchester United tandang ke Bournemouth. Ini merupakan formasi yang pada saat itu diturunkan oleh Erik ten Hag. Bisa dilihat memang
Luxo, Sergio Region dan juga Sofyan Amrabat ini memang lebih banyak dipusatkan di sebelah kiri. Namun gua menilai justru ini menjadi titik lemah pada saat itu ya untuk Manchester United, di mana tidak banyak serangan yang menurut gua bisa menjadi peluang yang berbahaya. Namun ketika Bournemouth menyerang, justru ya mereka bisa mendapatkan hal-hal yang membahayakan bagi Manchester United. Set piece pun juga demikian, menurut gua terlalu ceroboh lini belakang Manchester United, dan ini harus diperbaiki betul. Ya, Manchester United musim ini tampil pincang di lini belakang. Bagaimana memang cedera itu betul-betul menghalangi konsistensi lini belakang ya, artinya untuk menemukan rutinitas, karena kombinasi demi kombinasi pemain yang tersedia ini cenderung ataupun menjadi pilihan yang diambil oleh Erik ten Hag melihat memang tipisnya ataupun dangkalnya kedalaman skuad dari Manchester United, terutama di lini belakang. Bournemouth di sisi lain ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagaimana 3 pertandingan terakhir di kandang sendiri, Bournemouth sukses untuk bisa meraih kemenangan 3 poin menghadapi Crystal Palace, Everton dan juga Luton. Walaupun sebelumnya mereka nampak compang-camping ya di kandang sendiri, namun mereka sempat hanya kalah tipis ketika menghadapi Manchester City itu di bulan Februari akhir. Namun ya 3 catatan terakhir di pertandingan kandang sendiri mereka harus diwaspadai nih, mereka mampu meraih kemenangan ya. Sementara dari total 5 pertandingan terakhir, Bournemouth ini baru saja menelan kekalahan ketika menghadapi Luton. Jadi setelah meraih 3 kemenangan kandang secara beruntun, ketika mereka ini tandang ke Luton mereka kalah. Nah, ini mudah-mudahan ada grafik menurun yang bisa dimanfaatkan oleh Manchester United, yang di sisi lain pun sebenarnya juga situasinya di 3 pertandingan terakhir dari sisi hasil nggak bagus-bagus banget ya. Manchester United ini yang menurut gue seharusnya ya bisa menggenggam 9 poin, tapi hanya mampu meraih 2 poin saja. Kemenangan yang sudah di tangan ketika menghadapi Brentford, Chelsea dan juga Liverpool ini menguap karena kesalahan-kesalahan yang menurut gue ya ini menunjukkan memang karakter konsentrasi fokus dari Manchester United ini belum bisa diperagakan dengan konsisten di pertandingan, terutama ketika memang tekanan itu semakin terasa. Manchester United pada saat itu masih dalam perburuan ya untuk bisa finish di 4 ataupun 5 besar. Saat ini dengan semakin jauh kemungkinan tersebut, gue berharap para pemain Manchester United ketika menghadapi Bournemouth mereka bisa tampil lepas, tampil tanpa beban. Ini penting untuk dilakukan. Kalau mereka terbebani, justru yang gue takutkan adalah mereka justru tidak bisa tampil lepas, mereka justru tidak fokus. Manchester United di pertandingan terakhir ketika menghadapi Liverpool sebenarnya menunjukkan bahwa mereka ini juga punya semangat juang. Walaupun tampil tidak bagus di babak pertama, yang menurut gue lebih karena masalah teknis di sana. Tapi ketika Erik ten Hag bisa memperbaiki dari sisi teknis, artinya ada perubahan di lini tengah yang dilakukan, gue melihat pemain Manchester United ini lebih tinggi determinasinya, terutama di lini tengah. Dan ini memang memberikan warna yang berbeda, terutama penampilan Manchester United di babak kedua, sehingga ada 2 gol ya yang memang baru dicoba di babak kedua, artinya shot on goal yang dilakukan oleh para pemain Manchester United. Nah, bismillah. Kembali ke pertandingan menghadapi Bournemouth, seperti apa kira-kira formasinya? Menurut gue ini bisa diturunkan oleh Erik ten Hag. Andre Onana di penjaga gawang, Diogo Dalot, Willy Cambuala, Harry Maguire dan juga Aaron Wan-Bissaka. Ini gue belum tahu update terakhir posisi back tengah. Semoga Willy Cambuala bisa konsisten menurunkan ataupun memperagakan permainan seperti ketika menghadapi Liverpool berdua dengan Harry Maguire. Di depan Casemiro, penting untuk Casemiro ini posisinya tidak terlalu ke depan ya, tapi lebih konsentrasi ke daerah gelandang bertahan di sana. Yang menarik menurut gue bagaimana komposisi 4 gelandang menyerang. Bruno Fernandes berdua dengan Kobbie Mainoo di lini tengah, di kiri Garnacho. Dengan kabar cederanya Marcus Rashford yang tidak pasti,
Gua lebih memilih Mason Mount yang ditempatkan di lini sebelah kanan. Harapannya ini bisa memberikan ya warna yang berbeda, kualitas yang berbeda juga. Mason Mount menurut gua ketika diturunkan di pertandingan menghadapi Chelsea, dia memberikan hal yang tidak sama. Tentu saja memang ada kesalahan yang dilakukan dan ini membuahkan gol dari Cole Palmer ya, gol kemenangan. Namun gua menilai ada mungkin ada peningkatan dari cara bermain Mason Mount ya, dan mungkin bisa diberikan kesempatan sih di pertandingan menghadapi Bournemouth mungkin untuk tampil dari awal. Namun ketika diberikan waktu untuk tampil dari awal, gua berharap juga tidak diberikan sampai dengan menit ke 90 ya, karena ada pemain lain contohnya seperti Anthony yang bisa juga diturunkan, dan menurut gua Anthony juga menunjukkan perkembangan yang bagus, sehingga kalau memang Marcus Rashford ini memang akan absen, Anthony juga bisa dijadikan pilihan, terutama untuk mengisi sisi kanan penyerangan dari Manchester United. Di lini depan adalah seorang Rasmus Højlund. Nah, Manchester United sendiri diperkirakan masih akan banyak cedera ya, terutama dari lini belakang, dan ini tentu saja akan menimbulkan ketidaknyamanan, katakanlah demikian, di pertandingan nanti menghadapi Bournemouth. Tapi gue tetap berharap dan selalu berharap Manchester United bisa menunjukkan karakter permainan yang bagus. Gue perkirakan bukan tidak mungkin Bournemouth juga akan menyuguhkan permainan yang mengejutkan ya. Artinya mungkin mereka akan memiliki banyak peluang, bahkan mereka bisa jadi akan menguasai beberapa segmen, beberapa periode possession di pertandingan. Dan ketika itu terjadi, gue berharap Manchester United tetap bermain dengan karakter yang baik, bermain dengan karakter yang memang berjuang untuk mempertahankan gawangnya, artinya gawang dari Andre Onana, kotak penalti dari Manchester United ini tetap aman, sambil tentu saja mengintip peluang untuk bisa mencetak gol dulu. Penting untuk mencetak gol dulu, terutama bagi Manchester United ketika menghadapi Bournemouth. Tapi lebih penting lagi menurut gue adalah supaya tidak kebobolan dulu. Gue perkirakan Bournemouth juga akan tampil dengan agresivitas yang tinggi. Mereka akan berusaha untuk memanfaatkan situasi sebagai tuan rumah dan mengandalkan permainan fisik. Dan ini yang harus diwaspadai oleh pemain Manchester United. Sekali lagi, pemain Manchester United juga harus tampil dengan solid ya, terutama di lini belakang. Itu penting sebagai prioritas, tapi tetap melihat peluang untuk bisa mencetak gol, terutama ketika melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Namun ketika pemain Manchester United menguasai possession, penting mereka juga harus bermain dengan kreativitas. Tidak perlu terlalu banyak ya melakukan umpan-umpan terus sampai dengan di depan gawang Bournemouth, tapi bagaimana ketika memang ada ruangan untuk bisa melakukan shooting jarak jauh, contohnya ini bisa untuk dicoba. Karena gue juga melihat pemain Manchester United ini memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Kita lihat akan seperti apa. Mudah-mudahan kali ini bisa membungkus 3 poin dari kandang Bournemouth. Bagaimana menurut Sobat Football United? Prediksi, formasi bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.